Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak kelas 4 SD. Di sini alhamdulillah kita dapat bertemu pada pembelajaran kedua bersama Ibu. Kita masukkan dulu materi yang akan kita bahas pada hari ini. Pertama-tama kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu yaitu Amalia, pendidikan guru sekolah dasar dari Lembaga Pendidikan Universitas Palangkaraya atau UPR. Di sini Ibu mengajar kelas 4 SD, tema 8, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Pembelajaran kedua, fokus pembelajaran yaitu bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan belajar, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin dari sini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lanjut ya. Jadi pembahasan materi kita pada hari ini yaitu yang pertama mengenai pengertian cerita fiksi. Yang kedua, jenis-jenis cerita fiksi. Yang ketiga, tokoh-tokoh berdasarkan peran yang dibawakan. Yang pertama, apa itu cerita fiksi? Mungkin sebagian anak di rumah sudah tahu apa itu fiksi, tapi sebagian lagi mungkin juga tidak tahu. Jadi kita bersama-sama akan mempelajarinya. Kita lanjut. Di sini pengertian cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita khayalan atau tidak nyata. Cerita fiksi dibuat berdasarkan imajinasi dan kreativitas dari penulis. Cerita fiksi biasanya menggambarkan kejadian atau pengalaman seseorang atau sejarah yang dibumbui dengan imajinasi dari penulis. Cerita fiksi cenderung memiliki struktur yang bebas sesuai dengan keinginan penulis, namun meski begitu cerita fiksi biasanya syarat pesan moral. Nah, kita dari sini ya, cerita fiksi ini adalah cerita khayalan atau tidak nyata. Ya. Yang kedua, cerita fiksi ini menggambarkan kejadian atau pengalaman seseorang yang dibuat oleh penulis ya. Nah, lalu cerita fiksi ini biasanya syarat pesan moral. Apa itu syarat pesan moral? Jadi pesan moral ini adalah pesan yang diberikan oleh penulis untuk pembaca atau juga bisa disebut dengan amanat. Bisa disebut dengan amanat, misalkan contohnya setelah kita membaca keseluruhan dari cerita fiksi, kita mendapatkan intisari bahwa misalkan contohnya, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Yang kedua, itu selalu budayakan saling tolong-menolong. Nah, itu adalah pesan moral ya yang bisa kita ambil dari suatu cerita fiksi. Misalkan, kita lanjut. Di sini yang kedua, apa saja jenis-jenis cerita fiksi? Kita lihat, di sini ada novel ya. Novel adalah suatu cerita yang menceritakan tentang kisah hidup manusia pada kurun waktu tak tentu dalam hidupnya dan belum ada penyelesaian secara sempurna. Contohnya Harry Potter dan Narnia. Nah, mungkin anak-anak sudah tidak asing lagi ya dengan cerita Harry Potter. Kalau kita lanjutkan, yaitu ada cerpen. Cerpen merupakan cerita suatu kejadian dalam hidup manusia secara sekilas.
padat, dan langsung pada tujuannya. Contoh cerpen yaitu cerpen Es Campur pada tahun 1980, karya Putu Wijaya. Nah, ini adalah Bapak Putu Wijaya, ini adalah orangnya. Kita lanjut. Roman. Roman adalah sebuah karya sastra yang menceritakan kehidupan seseorang atau beberapa tokoh, dimulai dari kelahiran, dewasa, hingga keadaan kematiannya. Contoh yang diambil yaitu tenggelamnya kapal Panderwich, ya. Nah, ini yang dibuat karyanya oleh Haji Abdul Malik Karim Marullah atau Hamka. Ini ya gambarnya. Selanjutnya itu adalah dongeng. Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi, serta biasanya bersifat menghibur, mengandung nilai pendidikan. Dongeng memiliki berbagai macam jenis. Ada fabel, sage, legenda, mitos, parabel, dan hikayat. Dongeng pandir, contoh dongeng Si Kancil dan dongeng Timumas. Mungkin kalian sudah tahu ya apa itu cerita kancil, dan banyak sekali cerita-cerita kancil. Timumas juga. Nah, di sini apa itu pengertian fabel, sage, legenda, mitos, dan parabel serta hikayat ini? Ini ada di buku siswa, kalian baca ya pada halaman 100. Kenapa Ibu tidak lampirkan pengertiannya? Karena Ibu ingin kalian membaca buku LKS yang ada pada kalian itu. Agar kalian belajar di rumah juga. Selain dari melihat tayangan video Ibu harapkan kalian juga membaca buku pegangan kalian itu. Kita lanjutkan. Nah, ini materi yang ketiga. Apa saja tokoh-tokoh berdasarkan perannya? Nah, kita lihat. Yang pertama, tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mendukung cerita. Tokoh jenis ini biasanya berwatak baik dan menjadi idola pembaca. Yang kedua atau B, tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penentang cerita. Biasanya ada satu atau dua tokoh yang menentang cerita. Biasanya tokoh antagonis tidak disukai pembaca. Yang bagian C, yaitu tokoh tritagonis, adalah tokoh pembantu atau pengaruh, baik untuk tokoh protagonis maupun antagonis. Di sini Ibu akan menayangkan slide video. Kalian simak ya, baik-baik sampai selesai. Yaitu mengenai cerita bawang merah dan bawang putih. Di sini pun di akhir cerita ini ada simpulan atau pesan moral ya yang dapat kita ambil dari cerita ini. Legenda bawang merah dan bawang putih. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga yang sangat bahagia, terdiri dari seorang ibu yang cantik dan baik hati, seorang ayah yang bekerja sebagai pedagang, dan seorang putri yang bernama Bawang Putih. Kita sebut saja Bawang Putih karena paras wajahnya yang cantik dan putih. Sifatnya yang baik hati, penurut, dan juga tulus. Sayang sekali, kebahagiaan keluarga itu tidak bisa bertahan lama karena ibu Bawang Putih sakit-sakitan dan meninggal dunia. Tentu saja, ayah dan Bawang Putih sangat sedih dan kesepian sepeninggal ibunya tersebut. Tak lama kemudian, ayah Bawang Putih menikah lagi dengan seorang janda beranak satu.
Karena sifat jahat dan selalu membuat orang lain menangis, mari kita panggil anak itu dengan sebutan bawang merah. Sungguh malang nasib bawang putih, karena tak lama kemudian ayahnya pun meninggal dunia dan kini semua harta kekayaan ayahnya dikuasai oleh si ibu tiri yang kejam dan kakak tirinya yang jahat. Setiap hari, bawang putih diperlakukan seperti seorang pembantu yang mengerjakan semua pekerjaan rumah dan melayani kebutuhan ibu tiri dan kakak tirinya itu. Dari mulai membersihkan rumah, mencuci pakaian, hingga menyiapkan makanan untuk mereka. Sementara bawang merah, kerjanya hanya bermalas-malasan saja. Pada suatu hari, saat bawang putih mencuci pakaian di sungai, tanpa diketahuinya, selendang kesayangan bawang merah terhanyut. Sesampainya di rumah, bawang merah sangat marah karena tidak bisa menemukan selendang kesayangannya itu. Lalu dia mengusir bawang putih untuk mencari selendang itu dan tidak boleh pulang sebelum selendang itu ditemukan. Bawang putih pergi mencari selendang itu. Hari sudah malam, dia masih belum juga menemukan selendang itu. Dan dari kejauhan, dia melihat sebuah gubuk kecil di dalam hutan yang ternyata dihuni oleh seorang nenek yang baik hati. Nenek itu menawarkan bawang putih untuk beristirahat dan tinggal di gubuk itu. Bawang putih pun menceritakan bagaimana ia bisa sampai di dalam hutan pada malam hari yang gelap. Ternyata selendang yang selama ini dicarinya ditemukan oleh sang nenek. Nenek itu akan memberikan selendang itu dengan satu syarat. Bawang putih harus membantu pekerjaan sang nenek selama 1 minggu. Adik-adik, 1 minggu pun telah berlalu dan tibalah waktu berpisah dengan sang nenek. Karena bawang putih sangatlah rajin membantu pekerjaan nenek, maka nenek itu mengembalikan selendang yang dicarinya, juga menambahkan sebuah hadiah. Nenek itu memberi 2 buah labu, yang satu berukuran besar dan yang satu labu berukuran kecil. Dengan alasan takut tidak bisa membawa labu yang besar, maka bawang putih membawa pulang labu yang kecil. Sambil tidak lupa, ia mengucapkan terima kasih kepada sang nenek. Setelah bawang putih sampai di rumah, dia pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada ibu tiri dan kakak tirinya. Sambil membelah labu yang diberikan oleh nenek yang baik hati itu, betapa terkejutnya mereka ketika ternyata itu adalah labu ajaib yang isinya emas dan permata. Ibu tiri bawang putih langsung merebutnya dan menyuruh bawang merah menghanyutkan selendang ke sungai dan menginap di rumah nenek itu supaya bawang merah juga mendapatkan labu ajaib dari nenek itu. Singkat cerita, bawang merah sampai di hutan dan menginap di rumah nenek tersebut. Selama 1 minggu kerjanya hanya bermalas-malasan saja. Saat hendak pulang, sang nenek memberikan 2 pilihan labu. Yang satu berukuran besar dan yang satu lagi berukuran kecil. Tentu saja bawang merah memilih labu yang berukuran besar dengan harapan emas dan permata yang akan dia dapatkan lebih banyak lagi. Lalu bawang merah pulang dengan gembira tanpa mengucapkan terima kasih. Setelah tiba di rumah, bawang merah segera memanggil ibunya untuk membelah labu ajaib itu. Karena sifat mereka yang sangat serakah dan tidak ingin berbagi dengan bawang putih, mereka suruh bawang putih pergi ke pasar dan mengunci rumah dengan rapat. Setelah bawang putih pergi ke pasar, mereka pun membuka labu ajaib itu. Tapi
Betapa terkejutnya mereka ketika ternyata labu itu tidak berisi emas dan permata, melainkan berisi binatang berbisa seperti ular, kalajengking, kelabang, dan laba-laba. Secepat kilat, ular berbisa mematuk Ibu Tiri dan Bawang Merah. Mereka tidak bisa meminta tolong pada siapapun karena pintu rumahnya terkunci rapat. Berteriak pun tak ada yang mendengar mereka. Akhirnya, Ibu Tiri dan Bawang Merah mati seketika bersama labu ajaib yang mematikan. Demikianlah adik-adik, jadilah seperti bawang putih yang baik hati dan jangan jadi seperti bawang merah yang serakah. Setelah kalian menyaksikan tayangan video, kita lanjutkan, yaitu Ibu memberikan tugas. Kerjakan soal pilihan ganda pada halaman 110 untuk fokus pembelajaran bahasa Indonesia saja. Dikerjakan ya anak-anak di rumah. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Dikarenakan kita tadi pada awalan kita diawali dengan doa, jadi untuk akhir pembelajaran kita pun diawali dengan doa. Ibu pimpin, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.